Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Brave Kids. Wah, Lause sangat senang bisa kembali bertemu dengan kalian meskipun secara online. Semoga kita bisa bertemu langsung ya pada suatu saat nanti. Nah adik-adik, apa kabarnya pada hari ini? Mungkin Lause bisa bilang kalian dalam kondisi yang baik ya. Dan semoga semuanya dalam kondisi yang sehat juga. Lause berharap kita semua bisa siap buat memuji Tuhan, untuk beribadah sama Tuhan. Adik-adik semua sudah menyiapkan diri kan? Adik-adik, pada hari ini kita punya kerasa bahagia nggak ya? Atau kita ngerasa sedih pada hari ini? Adik-adik, setiap hari Minggu kita itu diajak sama Tuhan buat merenungkan, buat memikirkan kembali tentang kebaikan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan sudah memelihara hidup kita dengan demikian rupa. Dan oleh karena itu kita bisa bahagia adik-adik, meskipun mungkin kita sedih karena berbagai hal, tapi ada sukacita dari Tuhan yang menolong kita. Yuk pada saat ini kita memuji Tuhan kita naikkan pujian, hari ini kurasa bahagia, bersama dengan Lause Malvian dan Lause Andrian. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memelihara kami ya Tuhan, menjagai kami,
anak-anak-Mu ini dari segala hal yang mungkin bisa menyakiti kami, yang mungkin ya Tuhan bisa membuat kami lupa daripada Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong kami buat terus ingat akan Engkau. Terus mau berjumpa dengan Engkau ya Tuhan setiap hari Minggu, setiap hari bahkan di dalam doa-doa kami, supaya ya Tuhan kami bisa terus menjadi anak-anak-Mu yang tidak hilang daripada-Mu. Menjadi anak-anak-Mu yang selalu hadir dan dekat dengan Engkau. Ya Tuhan, kami sebentar akan memuji nama-Mu, akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami, sertai kami ya Tuhan. Tolong kami di dalam waktu ini, supaya kami bisa fokus bersama-sama ya Tuhan, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada sukacita nggak di dalam hati kita? Tentu ada ya, karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan kasih itu tinggal dalam hati kita adik-adik, sehingga kita bisa punya sukacita di dalam hati kita. Mari kita naikkan pujian ini ya. Adalah sukacita di hatiku. Bersama dengan Las Malvian dan Las Andrian lagi. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, 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 ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, di dalam hidup kita ada banyak hal yang bisa terjadi. Sukacita, dukacita, hal-hal yang menyenangkan, atau yang bikin kita merasa kesal, sedih, dan menyebalkan. Nah, adik-adik, kadangkala hal-hal itu tuh terasa bertumpuk-tumpuk dalam hidup kita. Sampai rasanya begitu penuh. Tapi kalau kita coba gali ya, sama-sama, coba kita lihat bersama apa sih yang ada di dalamnya, kita akan menemukan ada kasih Tuhan yang selalu nyata adik-adik. Entah itu kemarin, kalau kita ingat-ingat 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, kita akan menemukan Tuhan itu selalu sayang sama kita, meskipun kadangkala kita nggak bisa ngerti apa yang sedang terjadi. Nah, adik-adik, yuk kita pada saat ini menaikkan pujian Dig Down Deep. Ask for more.
Sekarang kita akan memberikan persembahan ya adik-adik ya. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat orang tua kita. Kembali kepada Tuhan. Mungkin tidak bisa membalas semua kasih-Nya Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan pada saat ini kita hanya bisa memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur, sebagai rasa terima kasih kita sama Tuhan. Yuk pada saat ini kita menaikkan pujian, aku bawa, aku berikan. Nah adik-adik, kita juga bisa memberikan persembahan lewat kode QR yang akan ditampilkan ya. Jadi adik-adik nanti minta tolong orang tua, minta tolong kakak, yang mungkin bisa bantu adik-adik semua untuk memberikan persembahan lewat transfer ya. Kita akan naikkan pujian Aku Bawa Aku Berikan bersama dengan Lause Malvian dan Lause Andrian. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Cerita tentang Tuhan yang masih terus-menerus mengasihi kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar sama-sama firman Tuhan bersama dengan Lause Yohanes, kita naikkan pujian ini bersama ya. Jesus Loves Me bersama dengan Lause Malvian dan Lause Andrian. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me.
Halo adik-adik semua. Wah, dengarkan cerita firman Tuhan bersama. Lause harap kita semua masih tetap semangat, tetap punya hati yang siap untuk dengerin cerita firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita. Aku buka Alkitab, lalu kita baca bersama ya. Kita buka Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20 ya. Lalu saya akan bacakan buat kita semua. Adik-adik semua jangan lupa buat buka Alkitab juga dan buat lihat sama-sama, kita baca bersama ya dari rumah masing-masing. Yuk kita baca bersama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini ya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini langsung mau tanya dulu nih sama kalian semua. Ada nggak di antara kalian yang pernah ditinggal sendiri di rumah, terus orang tua kalian itu misalnya papa atau mama kalian tuh nitipin satu pesan sama kalian. Lause pernah tuh, waktu itu Lause masih kecil, terus mama Lause harus nganter nenek Lause buat pergi ke dokter. Nah, karena itu makanya mama Lause bilang sama Lause, "Yo, nanti kalau jam 5 mama belum pulang, tolong ya, nanti kamu lihat di kulkas ada satu pesan buat kamu." "Oke, Ma." Nah, adik-adik, ternyata betul. Waktu Lause tunggu-tunggu, ternyata sampai jam 5, Mama belum pulang. Akhirnya Lause lihat deh, ada pesan apa ya di kulkas. Ternyata di sana ada tulisan, "Yo, jangan lupa nyalain lampu supaya terang karena udah malam ya, udah gelap. Kemudian disuruh panasin nasi, tinggal colok aja pada waktu itu. Lalu disuruh juga untuk menyiapkan ya rumah begitu, supaya ketika mereka pulang, papa mama pulang dan nenek pulang, mereka bisa langsung makan, bisa langsung bersama-sama menikmati waktu dengan keluarga." Nah, akhirnya Lause lakukan deh sesuai dengan apa yang udah diminta sama mamanya Lause. Nah, adik-adik, pada waktu itu, sekitar 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus juga memberikan titipan pesan kepada para murid. Titipan pesan yang diberikan kepada mereka karena pada hari itu, Yesus akan segera pergi meninggalkan mereka. Yesus akan pergi dan Yesus akan kembali lagi kepada mereka. Dan Tuhan mau supaya sebelum Tuhan Yesus kembali, para murid melakukan apa yang dititipkan kepada mereka. Nah, jadi adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan titipan pesan kepada para murid supaya mereka pergi ke salah satu bukit, tahu bukit ya? Bukit yang seperti gunung begitu, di Galilea. Nah, kalau adik-adik ingat, Galilea itu tempat di mana Yesus pertama kali mengajar, pertama kali melayani di dunia ini. Dan di hari terakhirnya, Yesus pun kembali mengajak para murid ke sana. Kita nggak tahu adik-adik di bukit yang mana di Galilea. Tapi yang jelas pada waktu itu para murid tahu tempatnya. Dan mereka berjalan bersama-sama ke sana. Wah, kita bisa bayangkan ya, ada 11 murid yang pergi ke sana bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka memikirkan, wah gimana ya, apa yang akan terjadi ya di bukit itu ya? Apakah Tuhan Yesus akan kembali
melakukan mukjizat? Apakah Tuhan Yesus akan kembali mengajar kita? Karena pada hari itu adik-adik, para murid belum tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu. Nah, setelah itu adik-adik, tibalah mereka di puncak bukit tersebut di daerah Galilea. Nah, ketika mereka di sana, Tuhan Yesus pun mulai berkata kepada mereka, mulai melihat mereka masing-masing, dan mereka ternyata adik-adik di antara mereka ada yang menyembah Tuhan, tapi ada juga beberapa yang ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena mereka masih belum bisa percaya penuh, masih bingung, kok Tuhan bisa bangkit lagi ya? Mereka masih takut-takut begitu. Dan mereka juga merasa bersalah. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, murid-murid, kepadaku sekarang ini telah diberikan segala kuasa atas hal-hal yang ada di surga dan yang ada di bumi. Adik-adik, kuasa itu bukan sebuah kekuatan untuk merebut sesuatu. Bukan. Bukan berarti Tuhan Yesus akan kemudian mengalahkan dunia ini. Bukan. Tapi Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia ini. Tuhan Yesus telah punya kuasa atas dunia ini. Dan Tuhan Yesus berkata, sekarang ini, dunia ini, bahkan langit dan bumi adalah milikku, adalah kepunyaanku. Adik-adik, ini seperti kalau kita berbicara dengan papa mama kita dan mereka berkata, rumah kita ini, rumahnya mereka ini, rumah yang kita tinggali sekarang ini adalah rumah punya papa mama. Seperti itu juga Tuhan Yesus berkata kepada para murid, dunia ini, semuanya ini adalah milikku, kepunyaanku. Terus, Tuhan Yesus mau ngapain pada waktu itu? Tuhan Yesus mau memberikan pesan terakhir adik-adik. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka akan berpisah dengan Tuhan Yesus. Bahwa pada saat itu Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Dan para murid pun merasa ada yang sedih. Ada yang merasa, wah kalau begitu sekarang kita akan kehilangan guru lagi ya. Kita akan kembali kehilangan Tuhan Yesus. Jadi pada masa itu ada banyak orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang sedang mencoba untuk menutup-nutupi berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Matius, di pasal sebelumnya, adik-adik, ketika di awal pasal 28, kita bisa menemukan bahwa orang-orang Farisi dan para pemimpin agama pada waktu itu mencoba gimana ya caranya supaya berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak diberitakan. Supaya semua orang tuh percayanya mayat Tuhan Yesus dicuri. Supaya nggak ada yang percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit kembali. Wah, jahat banget ya. Dan mereka pun siap adik-adik untuk membungkam, untuk menutup mulut para murid pada waktu itu. Dengan cara apapun. Mungkin bisa jadi dengan cara-cara kekerasan adik-adik. Oleh sebab itu makanya para murid pun seharusnya pada waktu itu kalau kita bayangkan ya adik-adik, mungkin mereka akan merasa, wah kayaknya sekarang hidup kita bisa dalam bahaya nih. Tuhan Yesus akan pergi dan kalau sekarang kita menghadapi bahaya, apa yang akan terjadi? Biasanya ketika ada bahaya, ketika ada badai yang menyerang mereka, ketika ada kelaparan yang menimpa mereka, ada Tuhan Yesus yang memberikan mukjizatnya, bukan? Tuhan Yesus yang menenangkan badai, menenangkan angin ribut. Tuhan Yesus memberi makan banyak orang. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Sekarang Tuhan Yesus akan pergi. Akan pergi. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku.
Itu artinya semuanya itu, bahkan para musuh, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, itu semua pun berada di bawah kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Nah, di tengah-tengah kuasa itu adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada para murid untuk melakukan satu tugas yang besar pada hari itu. Di ayat 19 Tuhan Yesus berkata, "Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Adik-adik, Tuhan Yesus minta apa? Supaya para murid membaptis bukan cuma orang Israel, bukan cuma orang Yahudi, bukan cuma orang Romawi pada waktu itu, tapi segala bangsa. Semua bangsa. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus minta seperti itu? Karena Tuhan Yesus mau bukan cuma para murid yang percaya pada Tuhan Yesus. Bukan cuma orang Israel yang mendengar tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit. Tapi semua bangsa di bumi ini. Semua orang di bumi ini harus mendengarkan tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu karena Tuhan adalah Tuhan yang punya segala sesuatu di bumi ini. Yang berkuasa atas segala bangsa-bangsa. Kalau Tuhan berkuasa atas semuanya, berarti Tuhan pun punya hak dong untuk dikenal oleh semua orang yang ada di dunia ini. Oleh karena itu makanya Tuhan meminta supaya para murid memberitakan tentang kebangkitan Tuhan, memberitakan tentang Injil, tentang keselamatan yang diberikan kepada orang-orang percaya, bukan cuma kepada orang-orang di sekitar mereka, tapi juga kepada seluruh bangsa, kepada semua orang di luar sana yang mungkin mereka belum pernah temui adik-adik. Dan Yesus berkata, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya semua bangsa juga mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus memberikan satu janji yang kuat adik-adik pada waktu itu. Tuhan Yesus tidak seperti papa mama kita yang mungkin memberikan titipan pesan, lalu meninggalkan kita betul-betul ya, meninggalkan kita pergi keluar sana tanpa tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus meninggalkan kita, memberikan titipan pesan kepada kita. Tapi Tuhan berkata, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, itu artinya Tuhan yang telah pergi meninggalkan para murid itu tetap ada di antara mereka. Tetap hadir di dalam hidup mereka. Tepatnya di dalam hati setiap mereka. Adik-adik, titipan pesan dari Tuhan yang telah disampaikan kepada para murid itu, itulah yang menolong kita sampai saat ini akhirnya bisa punya Alkitab ini. Kenapa ada Alkitab? Kenapa kita bisa punya kitab perjanjian baru? Karena para murid pada waktu itu memberitakan tentang Tuhan dan bahkan mereka menuliskan ajaran-ajaran tentang Tuhan itu, ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu di dalam kitab-kitab Injil. Dan itulah yang bisa kita pegang sampai saat ini. Karena kita juga jadi murid-murid Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita dalam murid-murid Tuhan, berarti pesan terakhir Tuhan Yesus, titipan pesan dari Tuhan Yesus itu juga buat kita semua, bukan? Iya, betul sekali. Titipan pesan itu adalah untuk kita semua adik-adik. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya sekarang ini adik-adik, ada banyak sekali bangsa-bangsa, orang-orang di luar sana, bahkan di Indonesia, yang mungkin belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Yang mungkin belum pernah percaya sama Tuhan Yesus, belum pernah tahu siapa itu Tuhan Yesus.
Dan kalau mereka tidak tahu tentang Tuhan Yesus, kalau mereka tidak pernah percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik, mereka tidak akan dapat keselamatan dari Tuhan. Keselamatan hanya bisa diperoleh oleh manusia yang percaya kepada Tuhan, yang pernah mendengar tentang Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita sekarang ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau sekarang ini kita bisa datang ke sekolah minggu, bisa beribadah, kalau kita punya orang tua yang sudah percaya sama Tuhan, yang mengajari kepada kita cara berdoa, yuk kita ingat bahwa itu semua adalah bekal yang Tuhan berikan kepada kita. Bekal untuk apa? Untuk melakukan tugas akhir dari Tuhan. Titipan pesan dari Tuhan kepada kita semua. Memberitakan tentang Tuhan Yesus. Berbagi cerita tentang Tuhan. Teman-teman, adik-adik semua pernah nggak bercerita tentang sesuatu? Wah, mungkin pernah ya. Kalau misalnya adik-adik dapat sesuatu yang baik, tiba-tiba di depan sekolah itu ada seorang bapak-bapak yang memberikan mainan gratis misalnya. Mainannya bagus sekali. Terus adik-adik akhirnya diberikan mainan itu. Dan adik-adik saking senangnya, saking bahagianya, adik-adik lari ke dalam begitu ya, setelah pulang sekolah ya tentunya ya. Setelah pulang sekolah lari ke dalam lalu ngomong dengan teman-teman adik-adik semua. Hei, lihat, ada orang yang memberikan mainan gratis nih kepada kita semua. Memberikan mainan yang bagus sekali di luar sana. Yuk kita lihat. Adik-adik, kalau kita punya rasa bahagia setelah diberikan mainan, begitu juga ketika kita diberikan keselamatan oleh Tuhan, kita seharusnya bisa berbagi tentang Tuhan. Kita bisa bilang kepada teman-teman kita, hei, Tuhan Yesus sudah mengasihi aku loh. Tuhan Yesus sudah menyelamatkanku loh. Percaya yuk sama Tuhan Yesus, Dia pasti akan menyelamatkan kamu juga. Mungkin seperti itu adik-adik. Bagaimana sih caranya kita berbagi tentang Tuhan? Ya salah satunya dengan cara menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin kita pernah mengalami ketika kita sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Ketika kita menghadapi rasa takut di rumah ketika sendirian, lalu kita berdoa, Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Lalu kita ceritakan itu kepada teman-teman kita. Dan yang terutama, adik-adik, kalau kita sudah baca tentang firman Tuhan, tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup ini, tentang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan banyak orang di dalam Alkitab, yuk kita ceritakan itu juga kepada teman-teman kita. Atau mungkin bukan teman-teman kita, mungkin kepada keluarga kita, kepada adik atau koko kita, cici kita, atau kepada nenek dan kakek yang ada di rumah. Mereka pasti senang adik-adik mendengarkan cerita yang kalian mau sampaikan. Mereka pasti merasa bangga kalau melihat anak-anaknya, cucu-cucunya ternyata bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di tengah-tengah dunia ini, kita adalah orang-orang yang diminta oleh Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Untuk mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Untuk membuat orang lain juga percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian, adik-adik. Janji yang Tuhan Yesus pernah bilang kepada para murid adalah janji untuk kita semua juga. Janji bahwa Tuhan Yesus itu pasti menyertai kita. Pasti menolong kita untuk bisa
memberitakan tentang Tuhan, untuk bisa bercerita tentang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lalu saya yakin ada banyak di antara kita yang mungkin bisa ya bercerita. Kita bisa dengan mulut kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Tapi yang lebih penting lagi adik-adik, yang jauh lebih akan berdampak di tengah-tengah dunia ini, yang mungkin akan diingat orang lain adalah kalau kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus dan hidup kita juga adalah hidup yang menjadi seperti Tuhan Yesus. Hidup yang seperti Tuhan Yesus seperti apa sih, Kak? Lalu hidup yang seperti Tuhan Yesus adalah kehidupan yang mengasihi sesama kita, yang peduli sama orang lain. Kehidupan yang dipenuhi dengan rasa kasih kepada sesama. Mengampuni orang yang mungkin menyakiti kita. Bersabar ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin bikin kita jengkel. Atau kita menjadi orang yang jujur di kelas. Menjadi orang yang tidak ikut-ikutan nyontek. Tidak ikut-ikutan main-main ketika ada guru di depan sedang mengajar. Adik-adik, kita adalah orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Tuhan Yesus mungkin tidak pernah didengar oleh orang-orang di luar sana, adik-adik. Mungkin teman-teman kita, orang-orang di luar sana, kakek nenek atau siapapun yang mungkin belum pernah dengar tentang Tuhan, bisa jadi mereka baru pertama kali mendengar tentang Tuhan Yesus dari hidup kita, dari mulut kita. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama mulai lihat hidup kita. Apakah kita sudah ya mengerjakan titipan pesan dari Tuhan itu? Adik-adik, Tuhan pasti senang sekali kalau kita bisa mengerjakan titipan pesan dari Tuhan ini. Apakah lause berarti kita harus jadi hamba-hamba Tuhan? Harus jadi pendeta? Harus jadi lause di gereja? Enggak harus, adik-adik. Kita bisa berbagi tentang Tuhan, bisa bercerita tentang Tuhan Yesus, tanpa harus menjadi lause, tanpa harus menjadi guru-guru di sekolah minggu. Tapi kalau adik-adik punya kerinduan, keinginan buat mengajar, buat jadi lause, sangat boleh ya. Tapi yang jelas adik-adik, Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita semua. Bukan hanya kepada lause-lause, bukan hanya kepada orang-orang yang dipilih untuk jadi pendeta, untuk jadi hamba-hamba Tuhan di gereja. Kita semua, mau yang nanti jadi dokter, jadi guru, jadi chef, jadi apapun itu pekerjaan kita nanti, cita-cita kita nanti, kita tetap bisa bercerita tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bukan cuma nanti loh, tapi dari sekarang pun adik-adik bisa mulai pelan-pelan. Kita mungkin gak bisa langsung bercerita kepada ribuan orang, jutaan orang ya adik-adik ya. Tapi coba kita belajar untuk taat pada firman Tuhan ini ya. Kita coba dalam 1 minggu, kita bercerita tentang Tuhan Yesus kepada 1 orang aja. Kepada 1 orang. Bisa ya adik-adik ya. Kita coba untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nggak usah panjang lebar adik-adik. Pendek aja kita bilang, Tuhan Yesus sudah mengasihiku loh. Dan Tuhan Yesus juga bisa mengasihimu. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya pada kita, menjadi tebusan buat kita. Kamu mau percaya nggak sama Tuhan Yesus? Mungkin hanya sedikit itu pun, adik-adik, itu adalah bagian dari cara kita untuk mengerjakan titipan pesan dari Tuhan. Yuk adik-adik, kita minta Tuhan buat menolong kita, supaya kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus, kita bisa mengerjakan titipan pesan dari Tuhan. Oke? Kita berdoa ya. Tuhan Yesus,
Kami ini adalah anak-anak-Mu. Kami mau ya Tuhan supaya kami semua bisa mengerjakan titipan pesan dari-Mu dengan taat, dengan setia ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan ada banyak hal yang mungkin bikin kami sulit untuk bercerita tentang Tuhan. Mungkin kami takut, mungkin kami merasa masih kecil, tapi Tuhan tolong kami. Tuhan tolong berikan kepada kami keberanian, kekuatan ya Tuhan, dan ketekunan supaya kami bisa semuanya ya Tuhan tidak malas untuk memberitakan firman Tuhan, tidak malas, tidak merasa takut, tidak merasa gentar untuk bercerita tentang Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami tahu pesan daripadamu itu masih sangat belum tergenapi ya Tuhan. Masih banyak orang yang belum percaya, masih banyak orang yang belum pernah dengar tentang Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami belajar untuk taat. Kami belajar untuk memberitakan tentang Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami, pakai mulut kami ya Tuhan, pakai pikiran kami. Supaya dalam segala hal yang kami kerjakan, kami bisa memberitakan tentang Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan ingat-ingat satu ayat hafalan kita ya pada hari ini ya. Supaya kita bisa ingat terus tuh untuk memberitakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita coba baca ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sampai di sini firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Sampai jumpa.